buka sama-sama saya ayat yang sangat populer, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kalau kita mendengar hal-hal yang salah, kemudian kita percaya bahkan sama hal-hal yang salah, alhasil terjadi adalah kita memberitahu kita informasi yang salah, akhirnya itu yang menjadi cikal bakal iman menjadi redup dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu sebabnya hidup manusia stres. Itu sebabnya hidup manusia tidak ditopang oleh firman karena mereka tidak melatih pendengaran rohani mereka. Ada satu ayat yang luar biasa di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-12 ayat 3 mengatakan begini. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga, di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi apa yang kita biarkan masuk dalam hidup kita, apapun itu yang kita dengar dalam hidup kita, itu nantinya akan keluar lewat tindakan kita, maksudnya begitu. Jadi apapun yang kita dengar, yang kita biarkan dengar, dan kemudian kita perkatakan kepada diri kita sendiri, alhasil itu akan terbentuk dan akhirnya timbul sebuah karakter atau pribadi yang akhirnya orang bisa lihat. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini, suara siapa yang mau kita dengar? Itu sangat bahaya kalau kita tidak menyortir apa yang masuk lewat telinga kita. Nah, pernahkah saudara bertemu dengan seseorang dan saudara capek ngobrol sama dia, karena setiap kali kita ngobrol dia punya cerita lebih seru dari kita? Dia bukan menjadi good listener. Di dalam ruangan ini saya punya satu teman yang saya selalu katakan dia adalah very good listener. Dia adalah Pastor Edwin. Dari dulu saya kenal dengan dia, saya kalau ngobrol dan saya selalu bilang sama istri saya, salah satu teman saya yang very good listener itu adalah beliau. Dan itu sebabnya kita ngobrolnya tuh tektoknya enak. Saya ngobrol, dia ngobrol, kita dapat banyak masukan. Saya kalau dapat firman yang baru, biasanya saya share ke dia juga begitu kepada saya. Jadi, a good listener, orang yang menjadi pendengar terbaik itu adalah orang yang mendengarkan kita, kemudian dia membalas, merespon apa yang kita katakan, dan kemudian baru dia berkata-kata, bercerita tentang kisahnya dia. Nah, ada teman-teman saya yang kalau saya ngobrol, adalah beberapa ya, yang saya lama-lama males akhirnya ngomong sama mereka karena saya capek ngomong sama mereka. Kenapa? Karena setiap kali ngomong dia bilang, oh kalau gue gini, oh kalau gue begini, oh kalau, jadi lama-lama dan dipotong-dipotong. Jadi lama-lama akhirnya ya udahlah kamu aja yang ngomong. Nah, orang seperti itu, dan biasanya orang-orang seperti begitu bawelnya minta ampun, dan mohon maaf, orang-orang seperti begitu kalau dites kepribadian dominan, intim, stabil, cermat, dia intim mentok. Dan kalau orang intim-intim seperti begitu, biasanya kalau akhirnya dia ngomong, dia cakep berbicara. Tetapi dia tidak cakap berkomunikasi. Dia cakap berbicara, tapi dia tidak cakap berkomunikasi. Nah, orang yang justru menjadi pendengar baik, itu orang adalah orang yang cakap berkomunikasi. Dan alhasil kita nggak capek. Nah, sekarang kalau kita balik suara itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri, toh. Nah, diri kita sendiri, kalau kita latih diri kita untuk cakap berkomunikasi dengan diri kita sendiri, gunakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Pendengarannya siapa? Ya saya kan suka ngomong sendiri sama diri saya. Pribadi yang paling sering ngomong sama kita ya diri kita sendirilah, bukan orang lain. Karena kita yang paling sering ngasih informasi kepada diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya kalau ada sebuah masalah, makanya Alkitab katakan jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Bukan sekedar khawatir aja, jangan berkata, jangan gini nih. Aduh gimana ya, ntar gimana ya, aduh mati gue, ntar gue gini. Itu kalimat-kalimat yang mengatakan kalimat-kalimat negatif kepada diri sendiri. Terus dia mulai komplain lah, dia akhirnya komplain juga seorang orang lain. Tanpa dia sadari, dia sedang memperkatakan sesuatu yang telinganya dengar. Dan karena telinganya dengar, dia ngomong terus, dia cakap bicara mungkin, tapi dia tidak cakap berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Yang terjadi adalah stres. Tetapi jika diri sendiri, walaupun ada masalah kita bilang gini, kan Alkitab bilang gini, jangan khawatir dan berkata. Berkata apa? Berkata khawatir, berkata negatif. Kalau kita balik, kita bilang gini, iya sih, lagi masalah, iya sih.
Tapi nggak apa-apa, Tuhan baik kok. Nanti Tuhan sudah siapkan jawaban. Saya juga nggak tahu gimana, kapan. Saya kan bukan manusia yang maha tahu, Tuhan lebih maha tahu kok. Tuhan yang kontrol hidup saya, Tuhan yang pegang hidup saya. Firman yang menopang saya kok. Kita hidup di dalam dunia memang penuh kegelapan. Saya tahu kita pasti semua punya masalah. Tapi saya memiliki masa depan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau kita melatih diri kita seperti itu, kita sedang cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Dan lambat laun, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi jangan cuma berpikir firman Allah yang saya dengar dari mimbar. Enggak. Firman Allah yang paling sering kita dengar tuh dari diri kita sendiri. Karena kalau kita mau baca firman, kemudian kita dengar firman yang setiap hari kita lakukan, ya tergantung kita cuma baca atau kita mau biarkan firman baca kita. Kalau kita masuk ke level yang namanya kita baca firman dan kita membiarkan firman menguasai hidup saya, ketika selesai baca firman sepanjang hari, yang namanya perenungan firman itu adalah setiap kali kita bergumul di dalam beberapa aspek dalam hidup kita sepanjang hari, kita dasari semuanya dengan firman Tuhan. Dan kesulitan apapun yang kita hadapi, kita mulai berbicara kepada diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Udahlah, sabar aja. Udahlah, dahulilah dalam memberi hormat gitu ya. Walaupun paradoks, walaupun bertolak belakang sama apa yang dunia berikan atau logika manusia. Nah, ada sebuah kisah yang sangat indah. Dan ini dimulai dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Mungkin beberapa dari teman-teman saya udah sering dengar firman ini. 1 Samuel 16 ini bagi saya cerita yang betul-betul membuat saya terharu lah. Karena ini adalah kisah seorang bocah yang mengalami hidup dan dia mempunyai banyak pilihan untuk memasuki sebuah pikiran atau perkataan yang salah kepada dirinya sendiri. Pribadi ini namanya Daud. Dan pribadi ini gak serta-merta ketemu sama Goliat. Dia ditempa sama Tuhan, dia diproses sama Tuhan. Bahkan ketika dia sudah berhadapan sama Goliat dan dia menang pun lawan Goliat, dia masih mengalami proses yang sangat berat. Dikejar-kejar sama Raja Saul, dia sempat pergi ke gua namanya Adulam, dia kabur ke Moab, dia pergi lagi ke tempat yang namanya Mispa, kemudian dia pergi lagi ke gua hutan namanya Keret, Ziklag, dan akhirnya dia masuk ke dalam lembah En-Gedi. Oh, panjang lah ceritanya. Dikejar-kejar sama Saul. Dan itu kisahnya luar biasa detail-detailnya di 1 Samuel. Orang ini adalah orang yang bagi saya, orang yang cakap berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Karena banyak tantangan yang ada di depannya dia. Sampai Tuhan pertemukan dia dengan Goliat dan itu sebuah kemenangan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Dia masih mengalami pergumulan yang luar biasa beratnya dalam hidupnya. Dikejar sama rajanya yang tadinya sangat mengasihi dia. Nah, saat itu waktu kita baca 1 Samuel 16, ini cerita daripada Saul ini, dia sudah hilanglah urapan Tuhan karena dia nggak taat lah. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri di 1 Samuel 15. Waktu masuk ke dalam 1 Samuel 16, urapan Tuhan itu sudah meninggalkan Saul. Sekarang Tuhan bilang sama Nabi Samuel, kamu pergi ke rumahnya Isai di Bethlehem, kamu cari anaknya di situ, salah satu daripada anaknya itu akan aku jadikan raja. Diurapi sama Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Samuel ayat 1 Samuel 16, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Singkat cerita, dia sampai di sana, kemudian dia berhadapan dengan keluarganya Isai, anaknya ada 8, Daud paling muda. Yang udah pasti ditonjolkan di situ adalah kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya ini terutama 3 kakaknya yang paling tua itu adalah semuanya prajurit. Jadi udah pasti mereka yang ditonjolkan duluan lah. Nah, ketika ayat 6 ya, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, ini anak nomor 1. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, karena pasti besar gagah perkasa ya, prajurit lah. Sekarang saya tanya, presiden yang paling gagah selama sejarahnya Indonesia, secara fisik ya, bukan kinerjanya, fisik, siapa? Pasti semuanya setuju, kita akan bilang SBY. Karena Pak SBY badannya besar, tinggi, dan ketika dia bergaul sama atau dia ketemu sama kepala negara yang lain dari luar negeri yang juga gede-gede, orang-orang barat misalnya, dia keren banget ada di situ. Ih, cocok banget ya jadi pemimpin gitulah pastinya. Karena gede badannya dan sosok pemimpinnya jenderal lagi kan. Luar biasa. Nah, itu yang dilihat sama Samuel. Ternyata Tuhan bilang begini, ayat 7. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab anak yang kedua dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Anak yang ketiga akhirnya disuruh pergi juga.
disuruh lewat di depannya dia, Isai menyuruh Syama, ini anak yang ketiga. Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Dia bilang begini, masih tinggal yang bungsu sih, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Perhatikan ini baik-baik. Mengembalakan kambing domba akan terus diulang-ulang, karena Alkitab lagi ngasih tahu sama kita, ini bocah ternyata memang sangat setia kepada pekerjaannya dia dan sangat fokus. Padahal kambing dombanya nggak banyak, cuman sedikit banget, dan itu nanti akan didokumentasikan di Alkitab. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Di sini saya percaya kakak-kakaknya pasti udah mulai kesel, karena kakak-kakaknya prajurit. Mereka juga pastinya berpikir, ya gua lah lebih pantas jadi raja gitu ya. Kemudian disuruhnya menjemput dia, kita nggak tahu siapa yang menjemput dia, salah satu dari kakaknya mungkin. Ia kemerah-merahan, matanya indah, paras eloknya, lalu Tuhan berfirman ketika Daud sudah masuk ke dalam rumahnya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, this is it. Ini anaknya nih. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya loh. Diurapi itu di tengah-tengah saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Oke lah, kita udah tahu lah, nanti kalau kita baca kakak-kakaknya udah mulai cemburu lah di sini. Kakak-kakaknya lihat adiknya yang tidak diperhitungkan, ternyata dia diurapi jadi raja. Sekarang coba kita lihat ke benaknya Daud. Dia punya dua pilihan loh. Dia punya pilihan yang pertama adalah kepahitan sama bapaknya. Karena di situ dia sadar bahwa bapaknya tidak pilih dia. Dia tidak diperhitungkan dan dia biarkan di padang untuk mengembalakan kambing domba. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa sangat sombong katakan kepada dirinya, lo pikir ya, yang selama ini lo gak perhitungkan, gue diurapin nih sekarang jadi raja. Kelar lo semuanya. Oh nggak ada, Alkitab tidak pernah mendokumentasikan kesombongan dia dan perilakunya dia. Karena Alkitab mendokumentasikan pengembalaan domba, kambing dan domba itu berulang kali. Jadi penulis Samuel mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa dia ini adalah orang yang fokus, orang yang gak pernah kepahitan sama bapaknya karena dia begitu setia mengikuti atau memelihara atau mengelola apa yang bapaknya punya, yaitu kambing dan domba. Yang jumlahnya cuma sedikit. Oke. Itu sudah terjadi, sekarang kita sudah paham itu terjadi di dalam benaknya dia sudah diurapi jadi raja, dia ada kemungkinan besar umurnya masih belasan tahun, dia akan menunggu lagi belasan tahun untuk akhirnya menjadi raja. Saul tetap menjadi raja walaupun urapannya sudah pergi dari dia. Nah, gara-gara urapannya pergi dari Saul, Saul kerap kali dihinggapi roh jahat. Nah, satu hari hamba-hamba Saul datang kepada dia bilang gini, bos, udahlah bos, kita nih kenal seorang pemain kecapi, suka main di Grace Community, bos. Sudahlah bos, kita undang dia aja main di sini di istana buat bos lihat, nanti hatinya pasti tenang, bos. Emangnya kamu tahu ada pemain kecapi? Ada bos, anaknya Isai. Kalau rumahnya Isai di Bethlehem dan kerajaan ini ibu kotanya di Yerusalem. Yerusalem sama Bethlehem itu jaraknya sekitar 7-8 kilo. Jadi kalau di padang terbuka, ya kalau hari ini kita pergi ke sana ya udah banyak gedung ya. Kalau padang terbuka dan mereka biasanya traveling di sekitar situ, mereka mungkin tahu bahwa dia sering kali main kecapi ketika mengembalakan kambing domba. Jadi dia dikasih tahu nih sama raja, ada tuh suka main kecapi dan ada kemungkinan jarang orang main kecapi saat itu. Jadi dikasih tahu sama Saul, singkat cerita diundanglah dia ke rumah, ke istananya Saul, dan waktu dia main kecapi di sana, selalu roh jahat itu meninggalkan Saul. Sehingga ini yang terjadi karena ini adalah kairosnya Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, karena nanti ada kaitannya dengan apa yang terjadi dalam hidupnya Daud. Demikianlah Daud ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai, suruh bilang ke bapaknya, bilang biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Dengan kata lain, tolong bilangin sama bapaknya, gue mau hire dia full time nih. Jadi dia rutin nih, permainan kecapinya tuh rutin ke istana. Sebab aku suka kepadanya. Oke, perhatikan ya kalimat itu ya, jangan lupa loh kalimat itu. Jangan lupa juga tadi namanya Eliab, Abinadab, Syama, jangan lupa.
Itu nanti ada di semuanya, diketemu lagi sama dia. Jangan lupa lagi yang namanya yang merupakan penyertaan Tuhan kepada Daud, yang akhirnya dikatakan Saul ini suka sama dia. Itu ada penyertaan Tuhan di situ yang dia masih belum paham pastinya. Ada kairos Tuhan mulai terjadi buat dia. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkan, Saul merasa lega, nyaman, roh yang jahat undur daripadanya. Oke? Jadi Saul suka sama dia. Nah, satu hari, kalau kita buka 1 Samuel 17, ada sebuah lembah namanya Tarbantin di daerah situ. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan The Valley of Elah. Ini orang Filistin turun ke lembah itu. Dan mereka mulai nantang orang Israel. Dan mereka bawa ikonnya mereka, seorang raksasa namanya Goliat. Itu didokumentasikan di 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Dikatakan begini, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat. Dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Dan kemudian ini yang menjadi tantangan dia kepada orang Israel. Dia katakan begini di ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapati daku. Itu maksudnya kita gak mau perang terbuka. Dia begitu yakin sama kekuatannya, kamu kirim satu orang melawan saya. Dan kalau sampai dia kalah atau saya yang kalah, ini isi daripada tantangannya dia di ayat yang ke-9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Dengan kata lain, kalau saya kalah, kalau seorang Goliatnya kalah, kita nih semua sama bangsa Filistin akan menjadi budaknya kamu lah, dia katakan begitu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, dan ini udah pasti menjadi sebuah percaya dirinya Goliat lah. Dan ini dia berpikir pastinya, ya udah gue pasti menang lah. Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Tapi kalau lu kalah, lu semuanya tuh satu bangsa semuanya, lu jadi budak gua. Kalau jadi budak, mereka akan dibawa Bapak Ibu. Mereka akan dibawa ke tempatnya bangsa Filistin. Mereka akan disuruh segala sesuatunya dan mereka betul-betul jadi budak di situ. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan segenap orang Israel, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Suara siapa yang kita mau dengar? Udah pasti setiap hari kita juga akan mendengar suara Goliat dalam hidup kita yang berupa masalah kehidupan. Dan setiap hari kita juga akan mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Dan dua-dua suara ini akan ketemu yang namanya hati nurani, consciousness. Dan yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan, tapi saudara dan saya. Setiap hari kita bangun pagi, iblis akan berbicara di dalam pikiran, karena itu cuma satu-satunya akses, makanya dikatakan the mind is a battlefield. Pikiran adalah medan tempur. Roh Kudus akan bicara di hati, dan suara ini akan ketemu di hati nurani. Dan yang ambil keputusan adalah saudara sama saya. Suara siapa kita mau dengar? Makanya saya katakan berulang kali toh, jangan anggap enteng firman Tuhan. Kita nggak memiliki asupan firman Tuhan setiap hari. Ketika ada masalah, paling gampang kita akan menggunakan logika kita. Dan sangat mudah iman kita pudar, karena pendengaran akan firman Allahnya nggak ada. Iman timbul dari pendengaran, jelasnya luar biasa. Pendengaran akan firman Allah, bukan pendengaran sama yang lain. Pendengaran akan firman Kristus. Dan bagaimana kita menjadikan diri kita yang kerap kali akan bicara sama diri sendiri dengan kebenaran firman Tuhan kalau kita nggak pernah dengar, kalau kita nggak pernah baca. Akhirnya kita mendengar hal-hal yang salah dalam hidup ini dan kita jadi stres sendiri. Sekarang baca ayat 13. Ayat 13 berbunyi begini. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak yang sulung. Anak yang kedua namanya Abinadab, dan anak yang ketiga namanya Syamah. Udah dikasih tahu dengan jelas ya. Daudlah yang bungsu, ayat 14. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Mereka udah dijelaskan nih, mereka selalu ikutin Saul, mereka prajurit. Tetapi perhatikan ayat 15, diulang lagi nih. Karena penulis ini mau kita mengerti bahwa Daud ayat 15 selalu pulang daripada Saul. Untuk apa?
Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Diulang-ulang pengembalaan kambing dombanya. Jadi selalu setelah selesai bertugas main kecapi, dia gak pernah kasih kode sama raja, dia gak pernah bilang ini. Ya dia mungkin takut juga ya bilang sama raja, gue udah diurapin nih untuk gantiin lo. Ya dia mungkin takut juga ya. Kan Saul juga gak tahu pastinya kan. Tapi kan dia bisa aja karena roh Tuhan sudah ada di dalam dia bisa aja. Gue mau dong jadi prajurit seperti abang-abang gue. Dia disukai kok sama Saul, dia bisa ikut Saul kemana Saul pergi mungkin. Udahlah gue jadi aspri lo aja lah gitu. Dia enggak, setelah tugasnya selesai pulang, Alkitab mendokumentasikan dia gak pernah kepahitan sama bapaknya. Dia tetap setia sama bapaknya. Saya setiap kali baca ini saya ingat bapak saya. Yang juga mengampuni papanya dia. Yang waktu dia masih di kampung Tomohon, dia diikat di pohon, digerayangi semut merah, digebukin, dipermalukan di depan desanya. Papa saya kabur ke pelabuhan Bitung di Manado. Dan dia meninggalkan bapaknya dengan kepahitan yang luar biasa di dalam sini. Dia pergi ke Surabaya, dia lari ke Bandung, dia lari ke Jakarta tahun 60-an. Dia ketemu sama mama saya di Jakarta. Dan dia menikah sama mama saya. Dan setiap kali dia cerita soal bapaknya, dia bilang waktu papanya pulang, dipanggil pulang sama Tuhan, meninggal. Jadi opa saya nih, jadi papanya dia itu tentara Kenil. Dia bilang, papa gak pernah peduli. Waktu papanya papa meninggal, papa dengar dikasih kabar, waktu zaman itu kan masih surat menyurat ya. Dia cuma baca, dia bilang, bagus deh gitu. Gak ada remorse feeling, gak ada tuh feeling, sedih, gak ada. Kepahitan bapaknya. Terus pertanyaan saya pernah tanya gini, kok papa gak pernah gebukin kita? Karena biasanya kan lingkaran setan, digebukin sama bapaknya, gebukin keluarganya, KDRT di rumah tangganya. Semua orang yang KDRT, hampir semua yang KDRT itu karena mereka diperlakukan seperti itu di masa lalunya. Kok papa gak pernah gebukin mama? Lebay banget sama mama, ngasih bunga melulu sama mama. Jawaban dia cuma singkat sederhana, dia bilang gini, sebelum papa menikah sama mama, papa lepaskan pengampunan di altar Tuhan. Papa gak mau bawa sampah dari masa lalu. Dia mendengar suara kebenaran dalam hidupnya. Dan akhirnya hidupnya menjadi penyambung kemuliaan Tuhan bagi anak-anaknya. Kita tumbuh besar di keluarga kita ya. Yang orang yang pribadi yang mendisiplin kita kebanyakan tuh mama. Teman-teman saya di sini pasti tahu mama saya. Tapi hari ini dia udah gak kelihatan seperti itu. Dia umur 82, dia sweetheart banget gitu ya. Gak kelihatan dulu waktu masih muda, waktu kita lagi tumbuh besar. Oh itu paling disiplin ya. Sekarang masih kelihatan sih, tapi dia udah gak segalak dulu gitu. Dulu bukan orang yang mukulin, bukan gitu. Bukan otoriter juga tapi firm, tegas, punya wibawa kalau sama anak-anak. Nah biasanya yang buat mama tuh agak sedikit kalem dan sering kali ya saya lihat tangannya papa tuh giniin punggungnya dia. Udahlah, udah. Gak usah semuanya dimasalahin gitu. Itu papa tuh. Tapi kita memang belajar disiplin dari mama, udah bagus lah. Kalau dua orang tuanya udahlah ya kita jadi ngawur juga kan. Ya bagus ada disiplin dari mama. Udah gosok gigi gak? Ayo makan, itu mama tuh. Ayo belajar, besok ulangan loh. Ayo belajar apa? Besok apa gitu, itu mama tuh. Papa enggak. Papa tuh yang duduk gitu ya. Gimana? Udah punya pacar belum? Nah itu papa tuh. Duduk lagi gini, gimana? Hah? Tadi ngapain aja? Itu papa tuh, ngajak ngobrol. Kalau bangunin saya jam 4 sore lagi tidur, ya, karena mau ada coffee time gitu, dia duduk di sebelah tempat tidur sambil ngusap-ngusap kepala saya. That's my dad. Gimana gak hancur hati saya waktu dia pergi pulang dipanggil Tuhan. 15 tahun yang lalu. Saya masih nangis hari ini. Saya tuh tinggal di rumahnya dia sekarang, diwariskan ke saya. Saya masih lihat sosoknya dia bukan saya lihat hantu ya. Saya lihat sosoknya dia, saya ingat gitu dia duduk di sini. Saya bilang sama anak saya, opa nih dulu suka jongkok di bawah sini baca koran Kompas. Dia kalau berdoa malam tuh di sini spotnya. Itu di rumahnya dia lah. Saya masih meneteskan air mata kalau ingat dia. Tapi hari ini saya bisa ngomongnya beda loh di atas ini. Bapak Ibu, saya lepaskan pengampunan buat papa saya. Karena papa saya juga gebukin saya. Bisa aja saya ngomong gitu. Karena dia gebukin saya. Karena dia gak pernah lepaskan semua pengampunan di altar Tuhan kepada bapaknya. Tapi enggak, saya hari ini berbicara apa? I had a great dad. Saya punya bapak yang luar biasa. Yang penuh dengan senyum. Karena apa? Ada keputusan yang diambil. Dia mau dengar suara kebenaran dalam hidupnya. Jadi suara siapa kita mau dengar hari ini? Dan ada suara-suara Goliat juga. Ada suara dalam hati. Ada suara dari orang-orang di sekitar kita. Ada suara masalahnya kita. Ada, selalu ada dalam lingkaran hidup kita. Ayat 16.
Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi Alkitab sudah menggambarkan 40 harinya lamanya tuh Goliat tuh begini. Woi, siapa yang mau lawan gua gitu. Woi, mana? Ditantangin tiap hari tuh begitu. Jadi mereka gak perang terbuka, cuma tantang-tantangan aja gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, oke, ini anggap aja ini film. Ya, frame-nya udah di Lembah Tarbantin. Frame berikutnya, rumahnya Daud. Di pagi hari, bapaknya Isai bangun pagi, dia ngomong gini sama Daud, ayat 17. Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka dan semua orang Israel ada di Lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Jadi bapaknya bilang begini, Ut, sini Ut. Kamu gak usah mengembalakan kambing domba hari ini, kamu anterin roti sama keju sama bertih gandum buat kakak-kakak kamu, sekalian kamu ngecek kondisi mereka, sama kamu kasih buat kepala prajurit di sana. Ya, ini roti sama keju sama bertih gandum. Terus mungkin Daudnya nanya, di mana Lembah Tarbantin? Dekat ITC Permata Hijau, jangan ribet deh, udah Google Map aja. Namanya Lembah Tarbantin, oke, Mall Tarbantin, udah sana pergi. Dia pergi, dan perhatikan sebelum dia pergi, ayat yang berikut ini, ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan, diulang lagi nih, kambing domba, penting banget ya kambing dombanya ya, kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi dia nyari temennya, dia bilang, bro, gue nitipinnya kambing domba ya, lu mau kemana? Gue nganterin roti makeju buat kakak gue, ntar gue balik ya. Alkitab sudah mendokumentasikan loh, setiap kali dia kerja, setiap kali dia melakukan tugas, dia akan balik mengembalakan kambing domba. Segitu fokusnya sama perkara kecil dalam hidupnya, segitu rendah hatinya dia, segitu hormatnya sama bapaknya gitu loh. Nggak ada kepahitan sama bapaknya. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya ya, dia mengangkat muatan dan pergi. Sampailah ia di perkemahan, perhatikan ini, ayat 20. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Kenapa ditulis begini? Karena ada kemungkinan besar kalau dia nggak dengar sorak perang, dia nganterin roti sama keju sama bertih gandum, terus dia nanya gini, abang-abang gue aman? Aman. Oh ya udah, oke gue tinggalin ya. Mau kemana loh? Kambing domba nungguin. Karena Alkitab udah ngasih tahu dari tadi, setelah tugas balik, setelah tugas balik. Gue nggak enak, lagi nitipin sama teman-teman gue balik dulu ya. Dia baliklah pasti. Tapi enggak, kairosnya Tuhan mulai terjadi. Persis waktu dia datang, dia mendengar sorak perang. Dan persis waktu dia lagi berbicara dengan mereka, ayat 23 coba lihat. Sedang ia berbicara dengan mereka, jadi dia lihat nih sorak perang, dia ngomong sebentar, tampillah si Goliat maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin, dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dia teriak-teriak lagi, woi mana? Siapa yang mau nantangin gua? Siapa yang mau berani sama gua? Dan perhatikan kalimat ini, dan Daud mendengarnya. Wow, dia mendengarnya. Suara siapa kita mau dengar? Kalau dia ngelihat Goliat, dan mungkin dia takut juga ngeliatinnya ya. Karena semua takut lah, semua takut. Ada kemungkinan dia bilang begini, ngeri juga tuh lawan lo ya. Ya udah deh, yang penting roti gandum udah ada kan ya. Abang-abang aman kan ya, gue balik ya gitu. Ngeri juga ya, oh enggak. Kenapa tiba-tiba ada kalimat keluar dari mulutnya? Karena sepanjang hidupnya, dia bukan sekedar hanya tahu kebenaran menguasai hidupnya dia. Saat itu mereka nggak punya Alkitab, Bapak Ibu. Mereka punya Taurat, mereka ada bagian-bagian yang mereka tahu dalam kehidupan bangsa Yahudi yang dia pegang, dan dia pegangnya itu betul-betul menjadi fondasi bagi hidupnya. Dan itu terbukti. Ya. Dan ketika ayat 24 terjadi begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi dia dengar nih, Goliat nantangin. Terus dia lihat lagi, seluruh bangsa Israel lari ketakutan, termasuk kakak-kakaknya. Coba sekarang perhatikan ayat 26, bagian yang ke B aja. 1 Samuel 17 ayat 26 bagian yang B aja. Kalimat ini bagi saya adalah kalimat yang sungguh dahsyat, luar biasa. Dan seringkali terlewat begitu aja. Karena mungkin kita nggak ngerti kultur konteksnya. Dia katakan begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Kita kalau nggak ngerti konteksnya, kita akan baca ini kita bingung maksudnya dia apa. Dia tuh lagi ngomong gini, saat itu orang yang bersunat, yaitu bangsa Israel, itu memiliki meterai penyertaan Tuhan namanya. Di hari ke-8 disunat kan. Nah, jadi dia lagi ngomong sama bangsa Israel yang sebenarnya kebenaran ini juga mereka udah tahu. Dia ngomong gini, lu ngapain takut? Kita kan bangsa bersunat. Lu kirim satu orang lawan si Goliat juga lu menang. Siapa aja lu kirim lu menang. Lu ngapain takut gitu. Itu dia ngomong begitu sebenarnya. Ya, dia lagi ngomong gitu. Nah, pas dia lagi ngomong begitu, ayat 28 coba lihat. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Ngapain sih lo? Bocah ribet banget lo kesini-kesini gitu ya. Kakaknya sebel sama dia. Kenapa? Iri hati kan kakaknya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang nanti dia nih? 2-3 ekor di padang gurun. Gak banyak. Jadi dari tadi nih narasinya lagi ngasih tahu sama kita nih, orang setia banget sama kambing dombanya dan ternyata cuma 2-3. Segitunya dia tuh setia banget untuk mengembalakan itu. Terus kemudian kakaknya bilang begini, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, iri hatilah konteksnya. Perhatikan apa yang kata Daud, ayat 29. Apa yang telah ku perbuat? Aku hanya bertanya saja. Kalau bahasa Indonesia gini, Kak, gue cuma nanya doang Kak. Dan saya suka banget ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 apa? Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan tetap menanyakan yang sama, terus gali informasi dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti yang tadi. Bapak Ibu, suara sumbang dan suara yang paling menyakitkan yang kita dengar dalam hidup kita, itu adalah suara dari orang terdekat dengan kita. Dan ada kemungkinan itu keluarga kita sendiri. Di saat ini adalah Eliab kakaknya sendiri. Dan di saat seperti begitu, seringkali iblis mentwist segala sesuatunya. Yang tadinya cuma sakit hati, jadi kepahitan. Sakit hati itu normal loh, kepahitan tuh gak boleh. Dan iblis biarkan itu terjadi. Dia pakai orang terdekat kita untuk membuat kita kepahitan. Suara sumbang yang paling dekat dengan kita itu dari keluarga sendiri. Dan saya suka banget apa yang dia lakukan. Dia apa? Dia berpaling. Dia ngomong, dia responnya sopan, dia berpaling. Kalau ada suara sumbang dalam hidupmu, lepaskan pengampunan dan berpalinglah. Look away, bahasa Inggrisnya, look away. Duh, jangan digubrisin, istilah orang Jakarta, yang waras ngalah. Amin. Yang waras ngalah. Berpalinglah. Terus fokus sama hidupmu. Dia fokuskan, dia lagi mau cari informasi soalnya. Dia fokus, dia tanya sama mereka, apa, what's going on? Perhatikan ayat 31. Suara kebenaran di dalam hidupmu. Pembelaan itu selalu datang daripada Tuhan. Suara kebenaran Daud. Dia kan ngomong sama orang segelintir yang dengar. Itu kan banyak orang, prajuritnya kan mungkin ribuan di situ. Dia ngomong sama segelintir orang. Perhatikan ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Jadi orang yang dengar itu mungkin ngasih tahu sama orang yang lain, sehingga suara kebenaran ini akhirnya dikatakan apa? Dan Saul lalu beritahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Jangan berusaha membela dirimu Bapak Ibu. Kalau engkau dengar suara kebenaran dan engkau lakukan kebenaran, biarlah Tuhan yang membela dirimu. Karena suara kebenaran di dalam hidupmu, Dia yang akan bela. Terdengarlah kepada banyak orang ternyata isi hatimu. Terdengarlah kepada banyak orang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Oh, ternyata dia toh yang difitnah. Oh, ternyata kamu toh difitnah. Oh, selama ini kok kamu diem aja ya? Kok kamu gak bela diri ya? Terdengarlah kepada banyak orang siapa yang dibela Tuhan nantinya. Berpalinglah dan biarlah suara kebenaran terdengar sama orang lain karena Tuhan, bukan karena dirimu. Itu suara ya disampaikan kepada ini sampai Alkitab katakan terdengar sama Saul. Dan Alkitab mengatakan apa? Saul menyuruh memanggil. Perhatikan yang baik-baik. Kalau Saul gak kenal sama Daud, dan Alkitab gak pernah mendokumentasikan Saul suka sama dia, seperti yang saya baca tadi, kan saya bilang jangan lupa kayak kalimat itu. Ada kemungkinan ada orang ngomong gini, bos, itu ada bocah yang ngomong ya, bawa roti sama keju.
Dia bilang katanya kita kan bangsa bersunat ya bos. Bener juga kan ya bos ya. Terus dia bilang nih kalau kita lawan si Goliat, kan Goliat gak bersunat bos. Kalau kita lawan dia kan kita pasti menang. Emang bener sih bos ya. Ada kemungkinan Saul ngomong ini, bilangin tuh bocah pulang aja sana. Buat ribet aja, gue lagi ketakutan juga. Iyalah bocah bawa roti, siapa yang memperhitungkan dia? Tapi karena dia dengar Daud yang ngomong, dia bilang, siapa yang ngomong? Daud bos. Ada Daud? Ya ampun, dia kan suka sama Daud. Panggil suruh ke sini. Waktu dia ketemu sama raja, kalimat pertamanya gak ada basa-basi. Dia ngomong begini, ayat yang ke-32. Langsung, to the point, dia bilang gini. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia ngapain takut sama dia bos. Terus dia bilang gini, udah deh hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Udah gua aja deh yang lawan dia. Terjadilah dialog, mungkin di dalam kemah ini ya. Terjadilah dialog antara Saul dengan dia. Saul bilang gini, lu tuh punya kredibilitas apa? Ini orang mungkin lahir udah jadi prajurit kali. Ini orang dari kecil udah terlatih kok. Ini kalimatnya dia. Ayat 36. Ayat 35 coba lihat ya. Ketika ada beruang sama singa yang mau menerkam kambing, ulang lagi nih, kambing dombanya. Ini cuma 2 sama 3. Maka aku mengejarnya, ayat 35. Menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau saya, domba cuma 2 sama 3 diterkam binatang buas. Udah lo terkam sana mati deh, bodoh amat, gue pulang. Lo gila aja. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajar, membunuhnya. Kenapa dia gak ada takutnya? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama dengan salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dan kemudian dia katakan begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dengan kata lain dia ngomong begini, dia ngomong gini, bos, kenapa gue berani sama beruang sama singa? Karena mereka adalah makhluk yang tidak bersunat. Mereka gak ada penyertaan Tuhan lah, mereka binatang kok. Saya, manusia yang mempunyai penyertaan Tuhan. Goliat sama aja, bentuknya aja beda. Sama-sama gak bersunat, makanya gue berani. Dengan semua kalimat-kalimat ini, suara kebenaran yang akhirnya Saul pun ngerti. Ayat 37 bagian yang terakhir dikatakan begini, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang memberikan izin untuk siapapun melawan Goliat, itu hanya bisa dari Saul, karena dia rajanya. Makanya kenapa dari awal Tuhan sudah pertemukan dia main kecapi, Saulnya suka sama dia. Tuhan suruh Isai bapaknya pergi di hari itu, Daud gak tahu hari itu dia bangun pagi dia akan berhadapan sama Goliat. Billy Lantang gak pernah tahu bangun di tanggal 10 Desember 2018, hari itu dia akan berhadapan sama Goliatnya namanya kanker darah. Bapak ibu gak tahu bangun pagi satu hari akan berhadapan dengan Goliat dalam hidupmu. Kita gak pernah tahu. Dia mana tahu hari ini, dia gak pernah tahu dan mikir hari ini ceritanya dikumandangkan di Grace Community. Dia mana tahu. Dia cuma bangun pagi, dia cuma setia aja. Dia cuma menyuarakan suara kebenaran yang dia selalu mau resap dan dengar, imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai seorang bocah ini bisa meyakinkan seorang raja dan nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, mereka semua jadi budak loh. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah lagi bawa roti sama keju, udah kamu aja lawan dia. Terus Saul karena mungkin ketakutan dia bilang, lu pakai baju perang lah. Daud bilang, berat bos. Kamu pakai ini enggak berat. Terus kamu mau bawa apa? Saya cuma perlu 5 batu. Tas kecil buat batunya. Umban. Sama tongkat. Dan Goliat bilang begini, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Oh, dia gak datang atas nama aku. Dia bilang begini, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia putar umbannya. Dia lempar itu batu. Bapak ibu kalau ngerti fisika, batu kecil bisa kena sama jidatnya raksasa,
dan membunuh dia, itu hampir nggak mungkin probabilitasnya. Bukan batunya yang membunuh Goliat, Tuhan Allah semesta alam, dia datang atas nama itu. Dan yang sungguh dahsyat adalah kenapa dia bawa 5 batu, karena Goliat punya 4 saudara. Bapak Ibu baca di Tawari, baca di Samuel, saudara-saudaranya dibunuh akhirnya dengan peristiwa yang lain. Tapi berarti di dalam benaknya dia, kalau sampai saudaranya keluar, 1 batu membunuh 1 raksasa. Berarti apa? 1 batu gak akan meleset. Karena semua batu, semua yang kecil di tangan saya, kalau bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Imannya begitu dahsyat. Karena suara yang dia pilih, dia dengar itu suara siapa? Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Suara siapa kita mau dengar hari ini? Dan saya percaya, apapun yang besar di depan kita, Tuhan kita lebih besar. Dan kalau kita percaya dan kalau kita mengerti hal itu, kalau banyak orang tanya sama saya, Bill, lu kok bisa tahan ngadepin cancer dan lu ngelewatin hari-hari sulit dalam hidup lu dan istri lu di kamar dan lain sebagainya. Saya bilang, gue gak bisa lah. Cuman firman yang nopang gue. Karena firman yang gue dengar firman, gue baca firman setiap hari sama Gaby, saya bilang, Tuhan, saya percaya firman yang menguatkan saya. Banyak hari-hari yang saya tidak sesuai sama keinginan saya. Hasil darahnya makin jeblok dan seterusnya dan seterusnya. Saya bisa bertahan di kamar itu dan saya masih bisa tersenyum setiap hari. Dan tanya teman-teman saya yang datang, saya tersenyum, ketawa dan lain sebagainya. Itu karena firman yang nopang. Karena suara siapa kita mau dengar? Saya dengar suara dokter tiap hari yang sangat discouraging dan selalu bilang apa? Ini gak ada harapan lah. Saya pernah ingat ya, satu dokter ngomong ini, oh trombositnya turun ya, oh itu lama tuh naiknya. Jadi HB itu darah merah, trombosit sama leukosit. Saya gak pernah lupa tuh dokter orang Amerika. Trombosit jeblok, karena saya nanya sama dia, dengan ya waktu itu kan saya agak sensitif ya dalam hati ini, nyebelin banget sih jawabannya gitu. Trombosit, itu lama tuh naiknya gitu. Trombosit sampai titik normal. Saya gak pernah lupa, dalam hitungan beberapa bulan setelah itu, normal trombosit saya. Suara siapa kita mau dengar? Betul itu secara ilmiah lah, secara kedokteran saya juga appreciate lah apa yang dia katakan. Suara siapa kita mau dengar? Kemudian hari ini tanya sama diri kita sendiri, kalau ada yang menyimpan kepahitan, lepaskan pengampunan dan berpalinglah. Dan biarkan suara kebenaran dalam hidupmu itu yang Tuhan yang bela, bukan dirimu yang bela. Amin. Saya berdoa firman ini membawa kekuatan bagi kita dan ingatkan diri kita sendiri karena pribadi ini paling sering bicara sama diri sendiri. Isi dengan firman Tuhan supaya pribadimu penuh dengan kebenaran dan engkau ditopang sama firman Tuhan.